Ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik maksud, gitu ya. Kami ini KPK lembaga penegak hukum. Dalam bidang penindakan, tentu politik bukan wilayah kami. Yang saya bicarakan bahwa Muhaimin akan yakin bisa menyelesaikan menyelesaikan hukumnya. Tapi ini syarat akan politis gitu nggak sih, dengan pemanggilan? Mana ada yang nggak syarat politis? Semua syarat politis, apalagi di tahun politik, syarat politis. Soal pemanggilan Caimin oleh KPK, PKS mengatakan mana ada yang tak syarat politis. Itu kasusnya 2012 yang lalu. Kenapa tidak segera diselesaikan sejak dulu? Kenapa itu pemanggilan terjadi di sini? Terjadi persis setelah Caimin diumumkan sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Ini kalau ada masyarakat publik berasumsi KPK tidak profesional, KPK ada unsur politik yang menjadi alat politik, KPK bukan sepenuhnya menegakkan hukum, itu kan tidak terlalu salah. Ngapain saja selama 12 tahun ini? Jelas bahwa kalau tindakannya seperti ini memang KPK ya karena terlalu mendadak ya. Kenapa nggak tempo hari? Ya ini kan kasus tanggal tahun 2012 pemirsa. Kan ada waktu yang cukup panjang. Kenapa nggak tempo hari ya, inilah pekerjaannya KPK, dan karena itu memang tampak bahwa netizen juga menyikapinya bahwa ini memang tampaknya alat pemukul rejim. Jadi kelihatan takutnya kepada Anies Baswedan, sehingga orang yang mendekat ke Anies Baswedan, apalagi itu adalah orang-orang yang ada kasusnya atau nggak ada kasusnya tapi berada dalam lingkaran istana, oh itu memang ngeri-ngeri sedap ya. Seperti diduga banyak pihak ya, usai Khofifah Indar Parawangsa didekati Nasdem untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan, maka kantornya digeledah KPK sekalipun gak ditemukan apa-apa ya, atau hanya flash disk gitu aja gitu ya, dan gak tahu kelanjutannya kayak apa. Begitu juga dengan Erlangga Hartarto yang tampaknya mulai dihubungi oleh Anies dan bertemu dengan Anies. Nah, instrumen hukum lain juga memanggilnya. Apa itu? Kejaksaan Agung. Bahkan Erlangga Hartarto ini dipanggil, dimintai keterangannya sampai sekitar 12 jam. Ya, Caimin ya, Muhaimin Iskandar setelah deklarasi kemarin tanggal 2 September juga akhirnya dipanggil jadi saksi di KPK. Soal pemanggilan Caimin oleh KPK, PKS mengatakan mana ada yang tak syarat politis. Jakarta, Kompas.com. Sekjen Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mencium aroma politis di balik pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar atau Caimin terkait dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan atau proteksi tenaga kerja Indonesia. Abu mengatakan segalanya menjadi syarat akan politisi karena saat ini sudah mulai masuki tahun politik menjelang pemilu 2024. Mana ada yang tak syarat politik? Semua syarat politis, apalagi di tahun politik. Secara politis termasuk wajar-wajar saja ya, termasuk pemanggilan Caimin. Bisa-bisa saja, ujar Abo saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 4 September 2023. Abu mengatakan pada prinsipnya hukum harus tetap ditegakkan, akan tetapi ia mengingatkan agar hukum ditegakkan secara benar. Meski begitu, Abu meyakinkan Caimin bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Saya bicarakan bahwa Muhaimin akan yakin menyelesaikan hukumnya, akan mampu menyelesaikan urusannya, katanya. PKS merupakan salah satu partai dalam koalisi yang mendukung pasangan Anies Baswedan Caimin. Pemanggilan yang KPK jadwalkan kepada Caimin pun dilakukan tak lama setelah Ketua Umum PKB tersebut dilaksanakan sebagai cawapres Anies.
Diberitakan Muhaimin Iskandar bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan atau proteksi tenaga kerja Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa 5 September 2023. Namun KPK dalam pernyataan menegaskan tidak ada unsur politis terkait pemanggilan Muhaimin, sebab perkara yang terjadi pada 2012 di kementerian yang kini berganti nama menjadi Kementerian Tenaga Kerja itu disidik keras sejak Juli 2023. Melalui gelar perkara, KPK sepakat naik pada proses penyidikan perkara tersebut setelah menemukan kecukupan alat bukti sejak sekitar Juli 2023 dan surat perintah penyidik terbit setelahnya sudah sejak sekitar Agustus 2023 lalu, kata juru bicara kelembagaan KPK Ali Fikri kemarin. Kemungkinan tidak datang. Dalam program Mata Najwa yang tayang di kanal YouTube Najwa Shihab, Muhaimin mengisyaratkan tidak bisa memenuhi panggilan KPK tersebut. Caimin mengatakan pada hari yang sama dirinya telah terjadwal untuk membuka acara musabaqah tilawah Quran internasional yang diselenggarakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya sudah dijadwalkan oleh teman-teman Jamiatul Qura wal Hafaz, organisasi para hafid dan qari Quran NU, kata Muhaimin dalam program Mata Najwa yang tayang di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin 4 September 2023 malam. Sudah dijadwalkan lama untuk membuka forum MTQ internasional. Sebagai wakil ketua RI saya harus membuka pintu, maka kemungkinan saya minta ditunda, katanya melanjutkan. Najwa Shihab selaku pemilik program Mata Najwa telah mengizinkan isi acara dengan tema belak-belakan Anies Muhaimin, dikutip oleh Kompas.com. Caimin atau Muhaimin Iskandar yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa akan menghadapi pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini, tanggal 5 September. Dalam pemeriksaan ini, ia akan berperan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sistem proteksi untuk tenaga kerja Indonesia yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2012. Motivasi Caimin dalam kasus ini dianggap penting untuk mendukung penyelidikan karena ketika dugaan korupsi tersebut terjadi, Caimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja. Seorang sumber internal KPK mengungkapkan bahwa surat penanganan pemanggilan untuk pemeriksaan Caimin telah dikirimkan sejak minggu lalu. Asep Guntur, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, menjelaskan bahwa kasus dugaan korupsi terkait sistem pengawasan TKI di Kemenkaker terjadi pada tahun 2012. Oleh karena itu, pemeriksaan Caimin akan dilakukan untuk memahami peristiwa pada waktu itu. Asep Guntur juga mengindikasi bahwa pihak lain yang menjabat pada saat kejadian juga mungkin akan dimintai keterangan untuk mendukung penyelidikan. KPK juga telah mengambil tindakan untuk mencegah 3 individu terkait dengan kasus ini agar tidak meninggalkan negara, termasuk Reina Usman, seorang politikus PKB yang menjabat sebagai Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kemenkaker. Inyoman Darmanta, Sekretaris Bandar Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan, dan seorang individu swasta yang belum diumumkan secara resmi oleh KPK. Selain itu, pemeriksaan Caimin oleh KPK, dunia politik Indonesia juga sedang dalam seratan karena kolaborasi antara Anies Baswedan dan Caimin dalam Pilpres 2024. Anies Baswedan dan Caimin telah secara resmi mengumumkan diri sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Pengumuman ini dibuat dalam sebuah acara yang diadakan di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada 2 September 2023. Keputusan ini telah memicu berbagai komentar dan kritik dari berbagai pihak, termasuk Rocky Gerung, seorang tokoh kontroversial dalam politik Indonesia. Rocky Gerung menyatakan bahwa sebelumnya tidak banyak yang menduga bahwa Anies Baswedan akan berpasangan dengan Caimin dalam Pilpres 2024. Dia berpendapat bahwa Anies Baswedan dikenal sebagai figur perubahan, sedangkan Caimin dianggap bukan sebagai elemen yang mengusung perubahan. Rocky Gerung juga menyatakan kekhawatirannya bahwa Caimin memiliki risiko untuk terlibat dalam masalah hukum. Menurut Rocky Gerung, reputasi yang terus meningkat dari Anies Baswedan dapat menjadi ancaman bagi Presiden Joko Widodo dan mungkin perlu dihadapi dalam konteks politik. Meskipun ada pandangan yang menganggap keputusan ini sebagai peluang bagi Caimin dan PKB untuk meningkatkan elektabilitas mereka, Rocky Gerung tetap skeptis dan berpendapat bahwa keputusan Anies untuk berduet dengan Caimin mungkin akan memiliki dampak negatif bagi dirinya sendiri. Sebelum deklarasi ini, publik juga dikejutkan oleh spekulasi tentang kemungkinan kolaborasi antara Anies Baswedan
dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai pasangan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Namun pada akhirnya Anies memilih Caimin sebagai pasangannya dalam pemilihan umum tersebut.